sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu, kau membuatku berharga di mata-Mu, kau membuatku berharga di mata-Mu. Shalom, kembali lagi di Voice of Hope untuk tema kita hari ini tentang sinergi strategis dari ayat Alkitab 2 Samuel 10 ayat 9 sampai 12. Nah, jadi dalam hidup itu kita tidak dipanggil untuk berjalan sendirian. Nah, Tuhan itu sering memakai hubungan kerjasama dan persatuan untuk membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut sebagai sinergi strategis, atau ketika orang-orang bersatu dengan tujuan yang sama dan saling menguatkan untuk mencapai sebuah rencana Tuhan. Nah, di dalam Alkitab itu kita melihat contoh yang sangat kuat dalam 2 Samuel 10 ayat 9 sampai 12. Nah, saat itu bangsa Israel sedang menghadapi dua arah serangan sekaligus dan situasinya itu tidak mudah. Tetapi Yoab itu menunjukkan strategi, keberanian, dan kerjasama yang luar biasa. Dalam 2 Samuel 10 ayat 9 sampai 12, ayat 11 sampai 12, Yoab itu berkata kepada adiknya, si Abisai, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripada kamu, maka aku datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menunjukkan keberanian untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Nah, ayat ini tuh mengajarkan bahwa kemenangan tidak hanya dari kekuatan pribadi, tapi dari kerjasama yang dibangun dalam Tuhan. Di sini ada 4 poin yang saya ingin sampaikan di tema ini. Di poin pertama itu adalah sinergi itu dimulai dari kesadaran bahwa kita saling membutuhkan. Nah, Yoab itu adalah seorang panglima perang yang hebat. Tapi ia sadar bahwa ia tetap membutuhkan bantuan dari Abisai. Nah, begitu juga dalam kehidupan rohani, pelayanan, keluarga, maupun pekerjaan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri terus-menerus. Nah, Tuhan itu menciptakan tubuh Kristus dengan berbagai fungsi yang berbeda. Ada yang kuat dalam memimpin, ada yang kuat dalam mendukung, ada juga yang kuat dalam mendoakan. Nah, kita semua itu dipersatukan, maka terjadilah kekuatan yang luar biasa. Kadang masalah terbesar itu bukan kurangnya kemampuan, tapi terlalu merasa bisa sendiri. Lalu poin yang kedua itu adalah sinergi yang membutuhkan strategi dan komunikasi. Jadi Yoab dan Abisai itu tidak maju tanpa rencana. Nah, mereka itu membagi posisi dan sepakat untuk saling menolong jika salah satu itu mulai kalah. Ini menunjukkan bahwa kerjasama yang sehat itu membutuhkan ada komunikasi, saling percaya, dan kesiapan untuk membantu. Dalam keluarga Kristen, itu suami dan istri perlu berjalan dalam satu visi. Dalam pelayanan,
setiap anggota itu perlu saling mendukung, bukan bersaing. Terus dalam komunitas itu kita dipanggil untuk menjadi penolong, bukan sebagai penonton. Nah, sinergi itu bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi bagaimana semua bisa bergerak secara bersamaan. Lalu di poin yang ketiga, itu ada keberanian akan muncul saat kita berjuang sendiri. Yoab itu berkata, kuatkanlah hatimu. Perkataan itu penting karena keberanian itu sering lahir dari dukungan. Jadi ketika seseorang itu tahu apa yang menopang dia, maka ia akan lebih kuat untuk menghadapi peperangan hidup. Karena itu, Tuhan ingin kita menjadi penguat bagi orang lain. Nah, mungkin hari ini ada orang di sekitar kita yang sedang lelah, atau ada yang lagi kecewa, atau ada yang juga lagi takut. Tapi kehadiran kita, doa kita, dan dukungan kita yang secara sederhana itu bisa menjadi kekuatan besar bagi mereka. Dan yang poin terakhir, itu adalah Tuhan tetap menjadi pusat dari setiap strategi. Jadi walaupun Yoab itu menyusun strategi perang, ia tetap berkata tadi, Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Artinya, setelah manusia melakukan bagian terbaiknya, hasil akhirnya tetap ada di tangan Tuhan. Nah, sinergi strategis tanpa Tuhan itu hanya kerja sama biasa. Tapi ketika Tuhan menjadi pusatnya, maka kerjasama itu menghasilkan damai, kekuatan, dan kemenangan sejati. Jadi berdasarkan kitab 2 Samuel ayat 10 sampai 9 sampai 12 itu mengajarkan bahwa kita tidak diciptakan untuk berjuang sendiri. Kerjasama itu membutuhkan strategi dan saling percaya. Keberanian itu muncul saat kita saling menguatkan, dan Tuhan itu harus tetap menjadi pusat dari setiap rencana. Nah, hari ini tuh Tuhan mungkin sedang mengingatkan kita untuk berhenti berjalan sendiri, tapi bangunlah hubungan yang sehat, dukung satu sama yang lain, dan bergerak bersama dengan tujuan Tuhan, karena kemenangan yang besar itu sering lahir dari hati-hati yang bersatu di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu.